Halo Sobat YouTube, balik lagi di gua. Sorry banget, gua udah lama nggak bikin video, nggak bikin konten YouTube karena ada urusan yang menurut gua sih agak penting ya. Dan gua harus setup studio baru nih ya kan. Jadi nggak kayak video yang kemarin. Oke, kali ini gua akan menceritakan cerita yang menurut gua kelam ataupun sebuah tragedi berdarah di tahun 2000, tepatnya di tanggal 12 Januari tahun 2000 di Bogor ya kan. Tragedi ini ya kan dinamakan hingga sekarang yakni tragedi Terowongan Paledang. Mungkin ada sekian atau beberapa orang yang udah tahu ceritanya, ada beberapa orang yang cuma mendengarkan ataupun kayak cuma tahu lah ya kan, tapi belum tahu detail ceritanya. Oke, kali ini gue akan menceritakan yang menurut gue nggak begitu detail, mungkin singkat aja tapi jelas lah ya kan, mudah dimengerti. Oke, dan bila ada kata-kata gue yang kurang atau cerita yang melenceng gitu, tolong dikoreksi ya kan, di bawah, di kolom bawah nih, di komentar ya kan, silahkan aja. Oke, sebelum kita lanjut untuk menceritakan tentang tragedinya ya kan, jadi gua kasih profilnya dulu yakni apa sih Terowongan Paledang itu. Terowongan Paledang itu terowongan kereta api ya kan, yang berada di Bogor kota, tepatnya di Kelurahan Paledang ya kan. Jadi jalur kereta api ini bertujuan Bogor, Sukabumi, Cianjur hingga Bandung yang gue ketahui ya. Jadi terowongan ini dibangun di era tahun 1800-an, yakni di zaman Belanda. Sebelum adanya tragedi Terowongan Paledang ini, terowongan ini sudah angker ya, mistis lah. Karena pembangunan terowongan ini dibangun oleh pribumi yang yang disuruh oleh Belanda lah, atau disebutnya kerja rodi. Jadi udah ratusan orang juga, ratusan pribumi juga yang udah meninggal di Terowongan Paledang di saat pembangunan dilaksanakan itu gitu. Jadi Terowongan Paledang adalah terowongan kereta api yang berada di Bogor, tepatnya sih di Bogor Tengah ya, di Bogor Tengah gitu. Kalau mau cari di Google, itu dia nggak terlalu jauh dari stasiun Paledang Bogor gitu. Oke, kita lanjut aja cerita tentang tragedi Terowongan Paledang ini. Jadi di tahun 2000 tanggal 12 Januari itu lagi padat-padatnya ya orang-orang yang mau naik kereta. Jadi di tanggal itu, bulan itu, dan tahun itu lagi musimnya, atau ya musimnya liburan anak-anak sekolah. Jadi jadi kereta yang berhenti di stasiun Paledang ini, dia ingin menuju ke tujuan Sukabumi ya kan. Dan juga banyak nih orang-orang atau penumpang lah ya, penumpang yang masuk dalam kereta dan keretanya full gitu. Jadi banyak juga yang kayak anak-anak yang bandel lah, anak-anak sekolah, anak-anak kayak anak pang, anak-anak yang pokoknya rame lah di saat itu. Karena di saat itu tarif kereta api itu nggak terlalu mahal, di bawah 1.000 rupiah gitu. Tepatnya sih gue kurang tahu berapanya, karena di zaman itu gue juga masih kecil kan ya. Dan kereta itu sudah mau berangkat nih. Banyak anak-anak ataupun remaja-remaja yang ada di atas gerbong tuh, ada sekitar puluhan orang lah ya kan. Kepala stasiun itu udah ngasih tahu lah nih ya kan, petugas stasiun yang mau memberangkatkan kereta itu udah ngasih tahu kepada penumpang yang di atas kereta untuk turun gitu. Tapi penumpangnya tetap bandel. Mereka sempat beberapa menit sebelum keberangkatan mereka turun masuk ke gerbong ya kan. Dan di saat kereta berangkat, mereka naik lagi ke gerbong. Kira ya petugas sudah nggak sempet lah untuk
ngasih tahu kembali kereta jalan nih dari stasiun Paledang menuju Sukabumi. Jarak cuma beberapa ratus meter atau cuma berapa kilo doang. Kereta ini mau masuk ke dalam terowongan, ya kan? Tapi anak-anak itu tetap menghiraukan aja, tetap happy-happy aja. Dan beberapa detik kemudian terjadilah, ya kan? Yakni orang-orang yang ada di atas kereta itu menghantam terowongannya nggak begitu besar, jadi ada yang badannya terpisah, kepalanya kepisah, pokoknya banyak lah di saat itu. Waduh, darah itu kemana-mana di terowongan Paledang itu, dan ada beberapa warga juga yang mendengarkan suara dentuman yang begitu keras di saat kereta itu melewati terowongan. Di saat itu warga langsung bergegas untuk membantu kan. Perkiraan korban itu ada sekitar 20-an. Ada 20-an, dan yang dipastikan sudah meninggal itu perkiraan 16 orang. Banyak warga juga yang membantu segala macam, datang warga. Pas ada salah satu warga yang menceritakan di saat dia membantu, dia melihat kepala itu menanyakan kepada warga tersebut, ya kan? Kepala tersebut menanyakan, di mana badan saya? Sudah menanyakan itu, kepala tersebut muntah darah. Akhirnya ya pokoknya menjadi gimana ya, hari itu hari-hari yang kelam untuk daerah Bogor. Jadi banyak juga warga-warga yang datang segala macam untuk membantu, dan banyak juga yang yang menolong untuk ke rumah sakit yang korbannya itu masih hidup, tapi di saat sampai ke rumah sakit atau di perjalanan korban tersebut itu meninggal dunia. Sesudah kasus itu, keesokan harinya pihak kepolisian pun mencari tersangka gitu. Siapakah tersangka ini gitu kan? Jadi tersangka ini adalah menurut pihak kepolisian adalah petugas yang ada di stasiun Paledang. Jadi kepolisian ini mengatakan kenapa petugas tetap menjalankan kereta di saat penumpang-penumpang itu masih ada di atas kereta gitu. Jadi di saat itu kan kereta nggak begitu ketat, terus juga tarifnya murah, terus juga kan di era itu di daerah Bogor kan nggak ada KRL, dan sekarang pun nggak ada KRL, jadi nggak ada listrik di atasnya, jadi penumpang pun ya santai-santai aja di atas gitu. Dan akhirnya dari pihak perkeretaapian, kepala stasiun Paledang ini mengatakan gitu, ya kan, kepada pihak kepolisian, dari pihak perkeretaapian ini sudah memberi peringatan untuk turun gitu, tapi tetap bandel anak-anak ini, korban-korban inilah, remaja-remaja ini tetap bandel. Alhasil ya nggak ada yang bisa memberhentikan kereta di saat itu juga gitu. Dan di saat itu juga sehabis kejadian, dari pihak perkeretaapian itu memberi santunan kepada korban-korban dan kepada keluarga-keluarga juga. Sampai sekarang pun terowongan Paledang menjadi tempat yang mistis di daerah Bogor gitu. Banyak juga orang-orang yang ke sana, dan banyak juga warga-warga yang melintas atau nyebrang gitu ya di terowongan tersebut. Itu banyak yang diganggu, ya kan? Ada yang mendengar suara jeritan minta tolong, ada yang melihat anak-anak sekolah yang jalan tanpa kepala, ada yang melihat cuma kepala doang gelinding. Pokoknya banyak banget. Tempat tersebut menjadi hal yang mistis, dan hari itu menjadi hari kelam untuk Bogor. Oke, jadi menurut gua gimana ya, kalau udah dikasih tahu sama petugas, tolonglah untuk dipatuhi, untuk mengerti, karena petugas itu gimana ya, dia ngasih tahu bukan cuma buat teman-teman, karena buat keselamatan kalian juga gitu. Oke, bila mana dari cerita gua
ini ada kekurangan atau ada yang melenceng, silakan di komen aja, di bawah komen aja ya kan, silakan. Karena gue juga mendapatkan info ini nggak cuma dari satu pihak ya kan, karena gue juga banyak mencari dan ya akhirnya gue jadikan satu gitu yang untuk gampang lah dimengerti. Oke, di next gue akan bikin video tentang cerita-cerita horor atau tragedi-tragedi, dan di saat malam Jumat juga gue akan mengupload video tentang mereaction hal-hal horor ataupun yang berbau-bau horor lah di saat malam Jumat. Di saat malam Minggu nanti gue sempatkan untuk membahas yang santai lah ya kan, untuk menemani malam Minggu. Oke, mohon maaf banget kalau banyak perkataan yang kurang di video gue kali ini. Di next time gue akan memperbaiki semuanya. Oke, sehat-sehat selalu buat kalian, jaga-jaga kesehatan ya kan, dan yang sakit semoga diberikan kesembuhan. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa di subscribe. Yang menyukai video gue silahkan di like, bila tidak suka silahkan dislike. Oke, kasih gue kritik, saran, dan thank you.